Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan dikabarkan siap berangkat ke Teheran untuk menjadi mediator penyelesaian konflik Amerika Serikat dan Iran. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Kenapa harus Iran yang didatangi? Kan Iran yang diserang. Kenapa tidak datang ke Trump dan ke Israel? Lah gimana mau mendamaikan? Kan yang harus diajak bicara Trump. Bicara ke Trump aja tidak berani. Kenapa hanya mau bicaranya dengan Iran? Harusnya Trump dan Israel yang diminta berdamai dan menghentikan dulu serangan-serangan. Nah, Irannya sendiri merasa tidak ada relevansinya karena kami yang diserang. Kenapa kami yang diminta damai? Kan gitu kata Iran gitu. Kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya langsung, kan dia deket nih. Udah temen dong, udah bukan. Oi, Trump. Bisa telepon setiap saat. Ya, halo Trump. Lu gila lu ya. Kan gue udah bilang, gue ikut ke situ kalau perdamaian. Sekarang lu jadiin war. Gue cabut ah. Nggak ikut campur sama rakyat gue, lu gila. We have the reason. Itu dong, karena kita sama sejajar. Kita bukan anak buah Amerika Serikat, kita bukan anak buah Trump. Saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution. Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Two state solutions gitu ya. Ada Israel, ada Palestina. Nah di dalam BOP itu Palestina tidak boleh ikut, tidak diikutkan, dianggap tidak negara. Itu kan sudah salah. Artinya tidak adil lah. Yang kedua itu kan pesan Dasasila Bandung yang dulu dipelopor oleh Bung Karno tahun 55. Itu kan jelas tidak boleh ada intervensi terhadap satu bangsa, tidak boleh ada penjajahan dan pendudukan terhadap tanah milik sebuah bangsa. Itu kan sudah jelas di situ di Dasasila Bandung. Dan kalau dia baca kembali Dasasila Bandung, dia pasti akan malu. Kalau coba Anda searching Dasasila Bandung. Dasasila Bandung itu adalah kesepakatan Dasasila di Bandung ketika Konferensi Asia Afrika. Anda baca Dasasila Bandung itu. Dasasila Bandung itu berbicara soal apa? Tidak boleh harus ada penghargaan terhadap tanahnya orang. Nggak boleh diambil. Kita nggak boleh ikut campur tangan dengan negara orang. Kita kemudian harus menghormati kemerdekaan, penjajahan. Ada 10 Dasasila yang ditandatangani oleh Soekarno, Jawaharlal Nehru, dan lain-lain sebagainya. Ini kalau dibaca sama si bapak yang berpakaian Soekarno ini, harusnya dia malu. Jadi jangan cuma bajunya kayak pengen Bung Karno, jiwanya dong Bung Karno. BOP dan ART. Dua ini menjadikan apa? Amerika itu menjadikan dia menjadi seperti kolonialisme awal. Ini kayak kolonialisme awal itu. Ingin menguasai suatu negara, mencaplok dengan cara ekonomi. Bukan dengan penaklukan. Ini yang dibenci oleh Soekarno, yang selalu berpidato sebagai lawan neokolonialisme. Kan? Ini kan neokolonialisme nih. Dan ini yang sedang terjadi. Bodohnya adalah Indonesia dengan legowo ngikut. Dengan bangga, coba bayangin. Kalau BOP itu, nanti silahkan nanti Anda bayangkan BOP itu, kita ngirim pasukan. Mungkin sekitar 8.000 sampai 20.000. Akan berhadapan dengan pejuang-pejuang Hamas. Bayangin. Ditaruhnya kemungkinan itu ditaruh di Rafah. Kantungnya Hamas. Kita pakai duit sendiri pula itu. Ngirim itu pakai duit sendiri. Kita. Orang yang menandatangani ini adalah orang yang paling sering berpakaian seperti Soekarno. Ya. Maukah kita untuk ikrar bahwa 2029 kita tidak akan memilih lagi presiden yang brengsek? Dia dengan legowo meletakkan lehernya di hadapan kepentingan orang. Belum lagi kalau kita bicara ART. Nah nanti ART ini ya Allah, sudahlah. ART ini kita dikasih tarif, iya kan? Sedangkan barang-barangnya dia nggak boleh tarif. Kita wajib membeli. Kita wajib membeli mulai dari produk minyak. Makanya Prof, saya ini dugaan, wallahualam benar atau tidak, dugaan saya korupsi Pertamina yang sedang heboh-heboh ini jangan hanya ganti pemain saja.
Ini persoalan ganti pemain nih. Bukan pemberantasan korupsi yang asli, tapi soalan ganti pemain. Ya, karena ya pemain baru akan masuk. Coba bayangkan, kita punya kewajiban membeli produk sampai ratusan triliun nilainya. Ya. Setiap tahun, semua barang-barang dia masuk dalam kondisi nol. Ya, kondisi nol pajaknya, cukainya, tapi barang-barang kita kenanya 19 di dia. Saya ingin bilang apa? Ada penjajahan global dan negara tidak punya kemampuan untuk berdiri telak, untuk berhadapan dengan seperti Soekarno berpidato dulu bahwa mari Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Ada. Nggak berani. Nah, mungkin saya ingin mengatakan begini, 3 ini ya penyebab di antara sekian banyak penyebab. Karenanya, saya kira banyak yang harus kita lawan. Saya ingin mengatakan begini, ini bukan ajang untuk menyerah, bukan ajang untuk lari ke luar negeri aja dulu, ini bukan ajang untuk jadi, kita tidak punya masa depan, bukan menurut saya. Iya, saya menolak juga ide itu, tapi menurut saya bukan ajang itu. Kenapa? Karena inilah ajang jihad kita, Pak. Ini ajang jihad kita nih. Mencintai tanah air itu kan sebagian dari iman. Ini ladang jihad kita. Kalau dengan negara kita harus berhadapan-hadapan, tegur kebijakan negara yang tidak benar, berikan catatan, berikan masukan. Dan itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Pak Mahfud saya kira udah di podcastnya itu sekian baca teriakin yang begituan. Dan kita harus melakukannya. Yang kedua, mulai dari diri sendiri, Pak. Jangan jadi orang yang terpecah isi kepalanya. Ngomongnya anti korupsi, keluar langsung nyogok ketika ditilang. Jangan, Pak. Dalam tanda kutip anak muda kita sering bilang begini, jangan anak muda kita kepalanya aja sosialis, perutnya kapitalis ternyata. Gitu tuh, kata cerita anak muda. Nah maksud saya, mari kita mulai dari diri sendiri. Dan Ramadan saya kira seperti kata Pak Mahfud tadi udah jelas itu. Ya kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira clear. Ketakwaan itu bukan dimensinya hanya sekedar personal tapi juga sosial.